Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Indah Maulida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar arsitektur dengan materi cara memahami suatu desain dengan unsur desain, asas desain, prinsip desain, dan juga kriteria desain. Di sini saya mengambil sebuah bangunan yang yaitu GH Universal Hotel di Bandung, di mana bangunan tersebut terletak di Jalan Setiabudi nomor 376 Bandung. Bangunan hotel tersebut didesain mengadaptasi ala zaman Renaissance di Eropa yang terdiri dari 5 lantai. Kemudian bangunan tersebut juga dilengkapi 6 kubah yang terletak pada bagian atap sehingga memperkuat bangunan klasik Eropa. Fungsi bangunan tersebut yaitu sebagai bangunan hotel, di mana konsep bangunan sebagai bangunan hotel yang begitu tampak megah, layaknya bangunan kastil istana di daratan Eropa. Kemudian yang pertama yaitu mengenai unsur desain, di mana pada bangunan tersebut terdapat garis berpola yang banyak berjajar membentuk bidang persegi sehingga memperkuat nuansa desain klasik. Kemudian di sisi lain juga terdapat garis kusen jendela yang begitu panjang sehingga memberikan kesan ringan dan juga sederhana. Kemudian juga ada bidang persegi pada bagian jendela. Di situ terdapat beberapa jendela yang jumlahnya juga tidak sedikit yang membentuk memanjang sehingga dapat memperkuat nuansa desain klasik. Kemudian juga terdapat dasar meruang yang berbentuk kubah di mana atapnya terbentuk seperti setengah bola yang mengesankan desain klasik arah Eropa yang makin kental. Kemudian juga terdapat dasar meruang berupa balkon, di mana balkon tersebut terletak di bawah kubah tersebut. Dan balkon tersebut sebagai fasilitas restoran di hotel yang mengesankan bangunannya yang ikonik, artistik, dengan tambahan bangunan yang menghadap keindahan pemandangan yang sangat luar biasa. Bisa dilihat di gambar tersebut, nampak langitnya yang begitu cerah, ditambah juga ada pemandangan pegunungan, sehingga menjadikan suasana tampak sejuk dan indah. Kemudian dasar ruang teras bagian bawah. Di sini terdapat pilar pintu yang begitu banyak dan juga ukurannya sangat panjang dan lebar. Itu menjadikan sebuah ciri khas yang membawakan bangunan kastil kerajaan. Kemudian pada pewarnaan bangunan, di mana warna bangunan yang mayoritas dengan material beton yang difinishing dengan warna cat abu-abu keseluruhannya, kemudian diberi campuran kerikil dan lem sehingga terkesan bangunan satu dengan bangunan lainnya itu sangat serasi layaknya bangunan sebuah istana kerajaan. Kemudian pada rangkaian bentuk garis jendela ini tampak sejajar dan rapi yang diulang dengan jumlah yang begitu banyak sehingga akan mengesankan bidangnya terlihat panjang.
Kemudian pada asas desain. Di asas desain ini, pada bangunan ini terdapat perulangan garis, baik dimensi, posisi, dan warna diulang secara sempurna dan sejajar. Bisa kita lihat pada bentuk jendela ini, untuk dimensinya itu sangat sama ya, besar ukurannya ini. Kemudian juga ada perulangan bentuk pada kedua kubah ini. Sebenarnya tidak hanya dua kubah ini, tapi dua kubah ini memang mewakili beberapa kubah yang berada di bangunan tersebut. Di mana pada bangunan kubah ini diulang dengan ukuran dan bentuk yang sepadan. Dengan bahan dan materialnya pun juga sama, dan warnanya pun juga sama. Kemudian juga ada perulangan bentuk yang terjadi pada pilar pintu ini, di mana pilar pintu ini bersejajar dengan bentuk dan ukuran yang sama besar, sehingga terlihat rapi dan sejajar ketika kita lihat dari tampak depan maupun dari tampak samping. Kemudian perulangan garis pada jendela ini, di mana bangunan ini terletak di sebelah kiri dari bangunan yang besar tadi. Di sini baik dimensi, posisi, dan juga warna diulang secara sempurna dan sejajar. Kemudian perulangan bentuk. Di sini terdapat sebuah balkon dari masing-masing lantai. Ini terdapat ada 3 balkon, dan di sini juga ada 3 balkon, di mana bentuk ini diulang dengan ukuran dan bentuk yang sama dan sepadan. Jika kita lihat dari tampak samping kanan kiri, ini terlihat sama, ukurannya juga sama. Kemudian lubangnya ini juga sama. Dan kemudian pada kedua kubah ini berbeda dengan kedua kubah tadi, di mana yang kedua kubah tadi terlihat ukuran yang sama, namun pada kubah kedua ini memiliki ukuran yang berbeda. Terdapat kemiripan bentuk kubah. Kemiripannya terjadi pada jenis dan warnanya yang sama, namun di sini perbedaannya adalah dimensi dan posisi, di mana yang kubah di sini itu terlihat lebih kecil dibandingkan kubah yang di sebelah sini, dan posisinya pun juga berbeda. Di sini kubah yang besar terletak pada bagian tengah, sedangkan yang ini kubah yang kecil itu sejajar dengan kubah-kubah yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian sangat tampak jelas ya, pada gambar ini terlihat harmoni laras, di mana unsur desain yang terpakai adalah rangkaian bentuk garis jendela yang sejajar rapi, yang berulang banyak, sehingga mengesankan bidang ini tampak panjang. Kemudian asas desain yang terpakai adalah perulangan garis, baik dimensi, posisi, dan warna yang diulang secara sempurna dan sejajar. Kemudian prinsip desain, di mana jika dilihat secara keseluruhan, keseimbangan pada bangunan ini sudah tercapai. Pada gambar ini merupakan keseimbangan dalam posisi tampak depan. Kemudian pada gambar yang ini, keseimbangan dalam posisi blok tampak atas. Aksentualitas atau penekanan pada bangunan ini itu terdapat pada warna, di mana pada bangunan ini memiliki warna yang sepadan dan serasi, yaitu berwarna cat abu-abu.
yang dominasi keseluruhan bangunan ini, sehingga bangunan ini tampak seperti bangunan kastil istana di daratan Eropa. Kemudian aksentualitas atau penekanan yang lain yaitu ditampilkan pada tampak depan bangunan, di mana jika kita lihat terdapat bentuk kubah dengan dua ukuran. Yang tadi ada ukuran yang kecil dan juga ada ukuran yang besar yang terletak di tengah bangunan, sehingga itu menunjukkan kesan yang klasik yang sangat kental layaknya bangunan istana kerajaan. Proporsi bangunan. Proporsi pada bangunan ini itu terdapat memiliki 5 lantai, di mana setiap lantainya itu dibangun dengan serasi. Kemudian pada bagian bawah bangunan ini itu dibuat beberapa pilar pintu yang bentuknya sangat lebar dan besar. Sedangkan pada bagian atas untuk penutup atapnya itu terdapat beberapa kubah yang menunjukkan ciri khas dari bangunan tersebut. Kemudian bagian depan bangunan tersebut dilengkapi dengan jendela yang sejajar dan rapi dengan dimensi yang sama, pilar pintu yang lebar juga tadi terdapat di lantai bawah. Kemudian bagian tampilan pada bangunan ini dari bentuk dan berbagai dimensi, posisi, tekstur, dan warna juga memiliki keselarasan, sehingga menampakkan bangunan ini seperti kastil istana dengan warna yang serasi dan sepadan. Kemudian skala pada bangunan ini. Jika skala manusia yang dianggap H5 ini itu adalah 1,70, berarti jika keseluruhan bangunan ini 5 lantai, dan bila satu lantainya kita asumsikan 4 meter, maka tinggi bangunan H1 itu adalah 20, di mana 20 ini didapat dari jumlah lantai, yaitu yang berjumlah 5, dikali tinggi setiap lantainya, yaitu 4 meter, sehingga didapat 20. Maka skala antara bangunan dengan pengamat, yaitu 20 dibanding 1,70. Dan jika disederhanakan, 12:1. Dari skala tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangunan dengan pengamat di sini adalah monumental. Kemudian kriteria keberhasilan desain. Yang pertama yaitu unity atau kesatuan desain, di mana terjadi oleh penggunaan unsur desain yang dilengkapi dengan asas desain yang memenuhi prinsip desain sehingga dapat tercapai kesesuaian hasil pada makna yang terkandung dalam konsep desainnya. Nah, pada ulasan yang sudah dibahas tadi, telah dianalisis bahwa unsur desain yang terpakai itu adalah garis, bidang, ruang, dan juga warna. Kemudian, asas desain itu menggunakan perulangan dan kemiripan dengan penataan yang menggunakan harmoni laras pada keseluruhan bangunan. Yang C, telah memenuhi prinsip desain yang berupa keseimbangan, aksentualitas, proporsi, dan juga skala. Yang keempat, terpenuhinya makna, kemegahan, dan desain yang klasik yang dihadirkan oleh konsep desain.
Kemudian yang kedua adalah complexity atau keragaman, di mana ketepatan penggunaan jumlah kuantitas unsur desain baik bentuk, dimensi, arah, dan posisi terhadap usaha mengaktualisasikan konsep desain. Pada ulasan yang sudah dibahas tadi telah dianalisis bahwa A. Unsur desain terpakai adalah garis, bidang, ruang, dan juga warna. B. Penggunaan material beton yang tinggi, yaitu ini, pada sekat antar jendela sebagai bentuk dominan dan monumental, sehingga bangunan terlihat tampak gagah. Yang C, bentuk yang sangat kompleks, mulai dari dimensi, arah, posisi, warna, serta tekstur yang terjadi oleh bahan material yang sepadan dan serasi. Yang D, konsep kemegahan layak istana dapat dicapai dengan skala yang monumental serta warna abu-abu yang serasi pada seluruh dinding bangunan. Kemudian intensity atau intensitas, di mana tingkat penyelesaian desain atas makna konsep desain yang ingin diaktualisasikan. Tingkat penyelesaian desain dapat dilihat dari A. Pemilihan jenis bahan untuk finishing, di mana di sini bahan finishingnya yaitu berupa cat yang dicat warna abu-abu, kemudian dilapisi dengan kerikil dan juga lem. Yang B, pemilihan elemen pendukung atau bisa jadi tambahan unsur desain. Di sini untuk elemen pendukungnya yaitu merupakan sebuah kubah ini ya, beberapa kubah yang terletak di bagian atap, di mana kubah ini merupakan suatu ciri khas bahwa bangunan ini memang didesain yang menyerupai bentuk istana. Kemudian pemilihan warna yang sesuai dengan konsep, di mana pada bangunan ini warna yang sesuai yang dipilih yaitu warna abu-abu, yang di mana keseluruhan bangunan ini memang diselaraskan warnanya dan tidak ada yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pengerjaan dan ketelitian penyelesaian finishing bahan. Baik teman-teman sekalian, barusan tadi merupakan presentasi dari materi cara memahami suatu desain pada sebuah bangunan GH Universal Hotel yang terletak di Bandung. Mungkin dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.